الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Bapak Ibu-ibu jamaah subuh Masjid Al-Hidayah dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah kita bersyukur hingga hari ini kita sehat walafiat, alhamdulillah. Walaupun banyak yang lagi sakit ya, semoga yang sakit segera disembuhkan insyaallah. Yang dapat kesulitan dimudahkan insyaallah. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabatnya, keluarganya dan kita semua umatnya insyaallah. Bapak Ibu, kita akan menjelaskan bab lain, tema lain di kitab Minhajul Mu'minin. Bahas hal-hal yang banyak bersifat tiga hal ya, akidah, ibadah, akhlak, muamalah. Hidup antar kita ini perlu diperbaiki gitu sama Islam ya, dengan sesuai ajaran Islam. Jadi tidur kita sampai melek lagi itu, sampai tidur lagi itu diatur oleh agama ini, diatur oleh Islam. Hingga kita benar-benar jadi muslim sejati itu. Mukmin, al-mu'minuna haqqan. Istilah mukmin itu juga dari Al-Qur'an. Ya, mukmin sejati itu istilahnya Quran. Ya. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka lah mukmin sejati. Nah, di antara mukmin, ciri mukmin sejati itu Bapak Ibu, kalau kemarin kita sudah menjelaskan bagaimana hak dan kewajiban suami istri, sekarang kita akan menjelaskan hak dan kewajiban kita bertetangga. Ini juga diatur dalam Islam sedemikian rupa Bapak Ibu. Memang inilah agama sempurna itu. Kalau agama lain nggak diatur yang kayak gini-gini ya. Tapi Islam mengatur semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, mengatur hubungan tetangga ini langsung Quran Bapak Ibu, bukan hadis doang. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub was sahib bil jam wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Itu surat An-Nisa ayat 36. Apa kata Allah? Sembahlah Allah dan jangan mensekutukannya dengan apapun. Dan hendak kalian berbuat baik kepada kedua orang tua dan kerabat dekat. Ya, yang harus kita berbuat baik itu adalah orang tua, kerabat dekat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wal jari dzil qurba, dan tetangga-tetangga dekat. Jadi disebutkan tetangganya Bapak Ibu, wal jari dzil qurba, tetangga-tetangga dekat, wal jaril junub, tetangga-tetangga sebelah kanan kiri. Coba, dua kali disebut tetangga ini dalam ayat. Was sahib bil jam, dan teman-teman yang lain, teman-teman dekat, teman-teman yang menjadi tetangga, teman-teman yang menjadi relasi kerja, wabnis sabil, dan orang-orang yang di dalam berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma malakat aymanukum, dan budak-budak kalian. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong. Jadi kalau kita tidak berbuat baik kepada orang dekat tadi, tetangga dan sebagainya, miskin dan sebagainya itu, maka kita disebut mukhtalan fakhura. Orang-orang yang sombong dan congkak. Tidak bisa masuk surga. Jadi gimana surga itu juga dikaitkan dengan hubungan sosial kita dengan tetangga Bapak Ibu.
Fa fi hadhihi al-ayah ya'muru Allah jalla thana'uhu al-muslimina bil ihsani ila al-jari dzil qurba. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berbuat baik kepada tetangga-tetangga dekat. Wa huwal jaril qarib nasaban wal qarib jiwaran. Ada dua makna zil qurba ini. Pertama, tetangga yang dekat secara nasab. Tetangga adik, ya, ponakan, bibi, tapi tetangga gitu. Nah, ini harus dipergauli dengan baik. Jiwaran wal jaril junub, dan tetangga yang bukan keluarga orang lain tapi dekat dengan rumah kita. Lalu kemudian wal jaril junub wa huwa alladhi ba'da jiwarihi, atau tetangga jauh. Sebagian ulama memberikan batasan 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kiri, 40 ke kanan. 40 rumah batas masuk tetangga, Bapak Ibu. Bahkan ada yang mengatakan satu desa itu tetangga. Satu desa tetangga, apalagi satu RW, satu RT itu tetangga, Pak. Jadi makanya namanya rukun tetangga, RT. Jadi satu RT itu tetangga semua. Kalau RT yang sampai sono, sampai SD itu tetangga, Bapak Ibu. Ada rukun tetangga, ada rukun warga yang lebih luas lagi, rukun warga. Ya, Bapak Ibu, kalau berdasarkan pemerintah berarti satu RT itu tetangga semuanya. Satu RT tetangga semua. Ya, Pak Mahmud ini tetangga semua nih. RT. Awil jaril ba'id, atau tetangga jauh. Was-sahibu bil jambi wa huwa ar-rafiqu fil hadar was safar. Adapun as-sahibu bil jambi, teman dalam musafir, teman dalam kerja, ya. Teman karena ikatan suami istri, ikatan pernikahan, ipar masuk semuanya, ya. Fal jiranu idzan salasata jarun lahu salasata huquq. Oleh karena itu tetangga itu ada 3 bentuk dan 3 hak kewajiban kita yang harus dilakukan. Wa jarun lahu haqqani wa jarun lahu haqqun wahid. Fa amal jarul ladzi lahu salasa huquq fa huwa al jarul muslim al qarib. Jadi ada pembagian tetangga ini ada 3, ya Bapak Ibu sekalian. Tetangga muslim yang dekat, tetangga Islam yang ada kerabat, dan tetangga Islam Muslim yang bukan kerabat. Serta ada lagi tetangga yang bukan Muslim, yang non-Muslim. Ini semua harus dipergauli dengan baik. Jadi kalau tetangga itu lapar, maka tanggung jawab kita pertama kali bertanggung jawab kita tetangganya, Pak. Kalau dia sakit, kita pertama kali harus menjenguknya, kita tetangga, daripada keluarganya. Kalau keluarganya di Amerika, tetangga yang paling awal. Makanya tetangga itu, Bapak Ibu sekalian, seperti saudara dalam Islam. Kenapa? Karena mereka yang terdekat dengan kita, dan mereka lah yang paling tahu nasib kita sehari-hari. Tetangga, Pak. Walaupun dia kakak kita, adik kita, tapi tinggalnya di Jogja misalnya, gak bisa langsung tahu, Pak. Tapi yang paling tahu cepat menolong kita itu ya tetangga, Pak. Makanya memperbaiki hubungan dengan tetangga ini wajib hukumnya, bukan sunnah, Pak. Wajib hukum. Kalau enggak disebut sombong tadi, mukhtalan fakhura. Bahkan digandengkan dengan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ibadah dan akidah. Digandengkan ibadah dan akidah tuh, berbuat baik dengan tetangga itu. Kan perintahnya begitu, surat An-Nisa ayat 36 itu. Jadi perintah setelah jangan mentauhidkan Allah, tidak mensekutukan Allah,
dan beribadah kepada Allah, baru kemudian disebut ya orang tua, kemudian kerabat, sampai tetangga. Ya ada kaitannya dengan akidah dan ibadah. Kalau kita dengan tetangga nggak benar, akidahnya nggak benar, Pak. Kalau kita dengan tetangga nggak benar, ibadahnya juga nggak benar. Itulah Islam, saling berkaitan. Ya. Ibadah itu dikaitkan dengan hubungan sosial. Nah, makanya kita harus hati-hati bertetangga ini. Bahkan disebutkan di sini, Bapak Ibu, wa in kana kafiran, kalaupun tetangga itu orang kafir, non muslim. Iza istaqrada jarahu ayukriduhu. Kalau tetangga itu ngajukan piutang sama kita, harus ngasih utang. Ya. Jadi kalau dia pengen hutang, Pak, minjem sesuatu, pinjamin. Tangga masalahnya. Wa iza sta'ana bi jarihi a'anahu. Kalau tetangganya itu minta tolong, dia harus dia tolong. Ya. Tetangganya meninggal dunia, Nasrani. Kita banyak tetangga Nasrani nih, Pak. Harus berbuat baik, harus kita tolong. Kalau dia meninggal dunia, kita harus, ya masih ada di rumahnya gitu ya, kita jenguk. Wa iza asabahu khairun hanna'ahu. Kalau dia lagi dapat nikmat, tetangga ini yang non muslim ini lagi dapat kebahagiaan dan kebaikan gitu, harus kita ucapkan selamat. Wa iza marida a'adahu. Kalau tetangganya non muslim itu sakit, harus dijenguk. Jangan orang Islam saja ini, orang muslim juga, orang non muslim harus. Dan Nabi selalu melakukan ini. Ada kisah, Bapak Ibu, orang Yahudi. Dulu Nabi di Madinah bertetangga dengan Yahudi biasa. Suatu ketika Yahudi itu nggak suka sama Muhammad. Akhirnya selalu dia buat celaka itu Nabi Muhammad itu. Emang mau tahu, ini orang dia celakakan saya. Lalu kemudian saking bencinya sama Nabi Muhammad, dia ludahin itu Nabi Muhammad. Setiap ini diludahin dari atas ludah. Nabi Muhammad lap ludahin. Coba sekarang. Lalu kemudian beberapa waktu kemudian dia sakit itu. Yahudi ini sakit. Ketika dia sakit, dia dengar sama Nabi Muhammad. Yang tetangga langsung datang Nabi Muhammad, orang pertama yang menjenguk. Ketuk pintu, lapor istrinya, Muhammad yang datang. Takut itu Yahudi. Jangan-jangan dia mau balas dendam. Di otak mereka kan jahat begitu. Dia pikir sejahat itu kita. Kata Nabi Muhammad tahu itu. Mohon saya menjenguk engkau, saya sebagai tetanggamu gitu. Saya ingin jenguk engkau, saya nggak ngapa-ngapain. Sudah disuruh masuk. Mereka tahu Nabi Muhammad orang baik kan. Ya, ketika Nabi Muhammad masuk, apa kabarnya? Sakit apa? Semoga cepat sembuh. Muhammad katanya, kalau begitu saya masuk Islam. Masuk Islam tadi orang yang dijenguk saya masuk Islam. Tanya Nabi Muhammad, ente tidak terpaksa, bukan karena saya jenguk begini kamu masuk Islam. Enggak, saya simpati sama Islam. Dan engkau Nabi Muhammad, akhlaknya luar biasa. Tahu enggak? Ini teman-teman Yahudi saya, belum ada yang jenguk saya. Tapi ente justru yang tidak seagama dengan saya, engkau pertama yang menjenguk saya. Ini orang-orang teman saya Yahudi udah tahu saya sakit, nggak ada yang jenguk.
Tapi justru itu yang selama ini saya lecehkan. Justru ini yang pertama. Oleh karena saya mengaku bahwa agama pun agama paling benar. Tidak ada lagi agama penuh kasih sayang rahmatan lil alamin seperti ini. Boleh agama. Syahadati asyhadu an la ilaha illallah. Nah kita ini, ibu-ibu sekalian, kenapa juga jarang non-muslim masuk Islam? Karena kadang akhlak kita, Pak. Kita terlalu jaga jarak. Bukan kita imannya belum kuat, tertarik sama mereka. Ya kalau yang kayak gitu ya nggak usah, yang berusaha menarik kita. Tapi kalau interaksi sosial biasa, harus Pak. Harus. Kayak ibu siapa yang sering sholat di sini? Tetangganya itu orang Kristen 2 orang. Ya, cuma mereka pada sakit gitu, nggak bisa masak. Kasih makan sama dia. Lama-lama masuk Islam Pak. Atau udah meninggal Pak. Saya yang syahadatkan di sini. Masuk Islam 2 orang adik kakak. Karena dibuang sama agamanya juga. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Beginilah Islam tuh. Wa iza mata tabi'a janazatahu. Apabila meninggal, dia harus dibawa, diantar jenazahnya ke kuburan. Jadi kita boleh nggak kalau dia nguburin Cina aja, kita kuburin. Banyak kuburan Cina tuh yang nggak di, atau Cina itu yang dibakar itu gimana ya? Kremasi dibakar tuh. Ada yang dibakar kan, ada yang ditanam tuh. Magelang itu ditanam. Tuh tahu beda-beda itu. Sektenya, alirannya juga beda-beda tuh. Ada yang dibakar, ada yang tanam langsung. Nah, yang dibakar itu nggak usah lah itu, karena udah nggak ada jenazahnya. Jadi kalau dia kuburan dekat kita, ini tetangga Pak, selama dia udah tetangga. Jangan, oh kita mau ke daerah sana nih, kuburan Cina kita silaturahim. Ini tetangga maksudnya. Kalau dia meninggal diantar Pak, jenazahnya. Bantu dia apa segala. Inilah Islam. Dulu ada namanya Al-Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini bertetangga juga dengan Yahudi. Yahudi apa Nasrani gitu. Ketika dia bertetangga, cuma dia lantai 2 gitu. Dulu rumah 2 lantai itu biasa zaman dulu Pak. Dari zaman kaum Ad itu sudah rumah itu berlantai-lantai kan, mereka buat batu sebagai gedung. Arab itu udah biasa zaman dulu yang berlantai. Lalu kemudian bocor itu lantai atasnya. WC di atas itu bocor. WC-nya Yahudi itu non Muslim itu bocor. Tapi Imam Hasan Al-Basri nggak nyamperin orang itu. WC kamu bocor nggak? Ditalangin pakai ember tuh. Tahu berapa lama Bapak sekalian? Selama dalam rumah itu 2 tahun. 2 tahun ditalangin. Ketahuannya ketika Yahudi itu masuk ke rumahnya. Ini apa yang kau talangin? Itu WC-nya bocor. Sudah berapa lama? 2 tahun. Kamu gak ini, gak apa namanya? Gak bilang-bilang gitu. Akhirnya masuk Islam juga. Saya kalau bilang kamu akan repot, tentu kamu ada uangnya untuk perbaiki, kasihan. Jadi kamu sabar dengan itu. Saya talangin 2 tahun. Udah penuh tumpahin lagi. Wes siapa? Nah ini Al-Imam, tokoh besar dalam Islam, Imam Hasan Al-Basri. Jadi banyak juga non Muslim itu benci sama kita karena akhlak kita Pak.
Ya, kita anggap mereka jahat, akhirnya kita juga jaga jarak. Mestinya kita berbuat baik. Nah, cuma jangan juga terlalu lepas. Kayak dulu di Poso itu begitu, Pak. Satu rumah itu biasa dua agama. Satu rumah itu biasa dua agama. Akhirnya nggak jelas mana Islam mana Muslim. Itu. Ada juga yang positif. Dia berteman dengan anak-anaknya, itu berteman dengan Nasrani. Jadi kalau temannya itu ke masjid, anaknya ke masjid, itu temannya yang Nasrani ikut ke masjid. Nah, di tempat lain juga kalau ikut ke gereja, dia jalan juga ke gereja. Ya, itu juga batas-batasan seperti itu juga harus dijaga. Ya, lakum dinukum walidin. Bukan berarti kita teman dekat kemanapun ikut itu. Tapi namanya tetangga ini Bapak Ibu sekalian harus berbuat baik. Tidak pilih bulu dia apakah non muslim atau muslim. Harus berbuat baik. Bahkan di sini disebutkan malam yakun fiha munkar wa la yuzihi bi raihati tu'amihi illa yu'tiyahu. Ngasih makan juga gitu ya. Kalau dia lapar kasih makan. Wala yastatilu alaihi fil bina. Ini lebih ini. Jangan bangun rumah terlalu tinggi dari rumahnya kecuali izinnya. Coba. Jadi kita bangun rumah nih, banyak duit. Bangun rumah tinggi, nggak peduli tetangga bawa. Nah, namanya tetangga harus izin. Pak, saya mau bangun 3 lantai di rumah saya. Izin. Harus izin. Nah, kita ini Pak, Bapak sekalian, yang kayak gini-gini juga ini. Apakah dia bangun rumah atau memugar rumahnya, nggak izin sama tetangga. Ini dosa Pak. Kenapa Bapak Ibu? Tukang kita itu yang gergaji keramik, kan berisik itu Pak. Siang malam dia gergaji itu. Tetangga nggak bisa tidur. Insya Allah. Saya pernah itu di samping saya tetangga. Ya tukangnya itu siang malam karena borongan. Kalau tukangnya borongan itu masih siang malam dia kerjain Pak. Kan ngebut selesai. Wallahu akbar. Dia ngerjain ini berisik. Gimana kita nggak bisa tidur? Apalagi baca Quran nggak bisa. Sholat di rumah udah nggak khusyuk Pak. Saya tanya istri ibunya, Bapak ini orang pamit apa enggak? Oh kemarin pamit, awal-awalnya pamit. Oh ya kalau pamit ya sabar aja. Jadi harus izin Bapak Ibu sekalian. Jangan seenak itu. Rumah saya ini, kan antum bertetangga gitu loh. Kecuali nanti tinggal di hutan baru kali. Orang punya hak. Ya. Juga kalau zaman kita ini parkir mobil Pak. Nah ini nyusahin orang. Ya. Beli mobil 2. Parkirnya di jalan semua, di depan rumahnya semua. Allahu Akbar. Kita mau keluar mobil juga susah Pak. Ya, jadi ini tengah. Dia parkir sini. Kita mau keluar kan harus mundur. Mobilnya parkir sini. Ini repot, bisa berantem Bapak Ibu sekalian. Hak orang kita ambil. Jalan itu kan hak umum. Tidak boleh kita klaim jalan kita. Mentang-mentang depan rumah kita, nggak bisa. Nah ini mestinya diatur, ada perdanya itu. Ini yang bikin permusuhan antar tetangga itu, nggak baikan dengan tetangga itu kayak gitu Pak. Ya, punya mobil saya parkirnya sembarangan. Ada yang saya cerita langsung dicondet itu depan rumah tetangga mertua. Rumahnya itu Bapak Ibu sekalian jalan umum. Jalan umum. Samping rumahnya itu jalan umum. Jadi rumahnya
ini jalan umum. Ini depan rumahnya. Ini jalan, ini apa namanya? Belakang rumahnya lah. Belakang rumahnya, jadi bukan depan rumahnya. Karena depan rumahnya ini. Ini jalan. Dia taruh pot bunga ini, Pak. Jalan orang itu jalan umum itu dia taruh pot bunga sih. Agar supaya orang nggak parkir sih. Kan Condet itu padat, Pak. Jakarta padat. Dia taruh pot bunga agar supaya orang nggak. Padahal kita biasa parkir di sini. Karena kita ini jalan. Parkir sementara karena berkunjung ke orang tua kan. Parkir. Inilah Pak gitu ya, apa namanya? Belakang masjid ini kita taruh pot bunga itu biar orang nggak bisa. Padahal bukan tanahnya dia, ini kan jalan dia anggap tanahnya. Ada orang nggak ngerti kalian. Hak orang diklaim, orang nggak bisa parkir. Padahal orang sini kan mampir ke rumahnya parkir di situ. Jadi ada yang berlebihan, ini mengklaim, ada juga orang yang parkir lama di sini, Pak. Siang malam parkir di situ. Mengganggu tetangga. Ada yang parkir depan pintu orang, mau keluar nggak bisa. Ya, kalau nggak punya parkiran, jangan beli mobil banyak-banyak, gitu ya. Terkadang yang dipikir itu yang penting bisa beli mobil. Nggak bisa begitu. Yang harus kita pikirkan juga, taruh di mana tuh mobil? Itu kan harta kita, pasti taruh di tempat orang. Ini karena Bapak sekalian luput dari perhatian kita bertetangga itu. Akhirnya apa? Berundel terus itu, mutung terus tetangganya, nggak akrab. Mohon maaf, banyak kita ini bertetangga nggak akrab. Mati-mati aja begitu, tetangganya nggak pernah menjenguk. Nah ini di mana ajaran Islam? Padahal sesama Islam. Walaupun dia misalnya nggak pernah ke masjid, nggak apa-apa, dia nggak pernah ke masjid, nggak boleh. Orang kafir aja dari kita itu. Lagi dia muslim, kita nggak tahu ya kalau sholat di masjid, di rumahnya. Terus sekalian, rahmat Allah, ini perlu kita perhatikan agar supaya kita nggak masuk dosa itu. Masya Allah. Kalaupun kita parkir harus izin. Mohon maaf saya izin dulu. Parkir di sini. Saya belum sempat bikin garasi mobil untuk parkir. Bisa nggak? Kalau nggak diizinin nggak boleh. Kalau diizinin baru boleh. Bapak sekalian, ada orang mengikuti gaya barat, Pak. Kalau di barat itu, di Korea apalagi daerah apa namanya negara-negara kecil tapi padat itu, yang penting ada tempat kosong Pak parkir. Itu Pak. Saya lihat sendiri itu di Korea itu di Jepang, wah. Tapi kalau Jepang agak teratur. Korea di Daegu, di Seoul. Pokoknya ada jalan mau rumah orang parkir aja di situ. Nah, ini kan nggak ada aturannya, kalau saya lihat. Mereka nggak tahu aturan Islam bertetangga. Sehingga apa yang kosong parkir. Kasihan. Apalagi masalah apartemen, Pak. Aduh, apartemen itu hidup di apartemen itu juga menderita. Ya, apartemennya padat, parkirnya juga di situ. Akhirnya dia punya mobil, nggak pernah pakai mobilnya, Pak. Orang dialingin sama mobil lain. Waduh. Nah ini sekalian harusnya ada perdanya ini mengatur ini. Kalau enggak, orang banyak tidak akrab dengan tetangga karena sakit hati dengan. Kenapa tetangga depannya itu, apalagi yang tidak punya mobil, Pak, melihat punya mobil, mentang-mentang punya mobil, begitu hatinya itu. Mentang-mentang kita orang kecil. Jadi suuzon begitu dia. Wajar suuzon karena perlakuannya seperti itu. Kalau kehidupan begitu saya, permusuhan yang ada. Bukan bertetangga yang penuh kasih sayang. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini hidup bertetangga ini penting sekali
Ya, apalagi kehidupan kita ini berkembang. Banyak hal yang harus kita sesuaikan dengan Islam. Ya. Wa iza ishtara fakihatan falyahdilahu minha wa illa adkhalaha sirran. Kalau beli buah tapi dilihat tetangga, Pak. Jadi kita beli buah nih. Beli buah. Dilihat sama tetangga. Harus bagi tetangga kalau dia lihat. Kalau enggak dia lihat enggak apa-apa. Kalau kita lihat tetangga itu sering duduk di depan rumah, masalahnya. Gimana caranya? Nah, sementara kita juga kalau bagi tidak cukup buat anak-anak kita misalnya. Boleh seperti itu, yang penting berusaha tidak dia lihat buah itu. Selama tetangga lihat, harus bagi. Bahkan kalau kita masak, Bapak Ibu sekalian, masak sop kambing, kecium baunya sama tetangga. Wajib mengasih, wajib ya, bukan cuma sunnah, wajib ngasih. Kenapa? Kita ciumin dia gitu. Ya. Apalagi makan durian, Pak. Ya, baunya kemana-mana, Bapak sekalian. Makanya orang sekarang amannya itu ya makan di toko aja gitu. Kenapa? Karena hak bertetangga itu begitu. Dia lihat, dia dengar, dan dia cium. Harus kita sampai. Kecuali beli mobil pasti dia lihat ya. Ya, bukan mobil di sini, makanan apa ya, buah. Yang disebut sini buah. Kalau hal-hal begitu enggak. Harus kita kasih. Falyahdi lahu minha wa illa adkhalaha sirran wa la yakhruj waladahu bi syai'in minha liyaghidha bihi waladi ajal. Sampai-sampai anaknya kalau makan buah itu jangan keluar rumah. Udah masuk ke rumah, buahnya aman. Anaknya makan, kasih lihat tetangganya. Gak boleh. Anak tetangganya kasih gigit jari. Enak banget makan es krim dan seterusnya. Pentingnya bertetangga sampai kayak gini, Pak ya. Bapak sekalian kita jaga ini. Oleh karenanya itu kata dalam Islam itu ada 4 yang harus kita jaga dalam tetangga itu. Yang pertama, ayyuwasihi ma indahu. Menjaga apa yang dimiliki oleh tetangga itu. Yang kedua, alla yatma'u fima 'inda jarihi. Tidak syirik terhadap apa yang dimiliki oleh tetangganya. Tidak rakus terhadap apa yang dimiliki oleh tetangganya. Ya, kalau tetangganya beli mobil ya alhamdulillah, nggak usah kita pelit, nggak usah kita iri. Yang sampai tetangga beli mobil kita yang sakit. Lalu kemudian yamna'a adzahu anhu, menghindari apapun yang menyakiti tetangganya. Yang ketiga, Pak. Warabi yasbiru ala adzahu, bersabar atas hal-hal yang kita tidak sukai terhadap tetangga. Sabar. Ya. Kayak tadi itu ya, yang netes tadi. Mungkin tetangganya orang yang nggak beradab, baik. Ya, main ini sembarangan seterusnya. Anaknya main gitar kencang-kencang, putar musik kencang-kencang. Ya, harus sabar. Harus sabar. Cuma kita ini kadang juga yang kayak gini. Kamu nggak ngerti ya, orang bisa tidur, kamu main gitar, bisa berantem. Kita sabar. Kalaupun ngasih tahu, mungkin lihat orang, biar dia nggak tersinggung. Ya. Atau lihat RT, makanya ada namanya RT, rukun tetangga, itu diatur sedemikian rupa. Sehingga sesama tetangga itu tidak saling itu, tapi lewat RT. Pak, ada laporan Bapak mutar musik kencang-kencang, itu RT, Pak Mahmud. Coba di mana? Ada laporan Bapak kalau kerjain rumah terlalu kencang, itu RT. Ya. Moga rumah naro semen, naro pasir apa segala di depan rumah tetangga, harus izin, Pak. Ada kayak gitu.
narosmen apa susah lewat orang, kan cuma mobil. Dan ini perlu kita izin sehingga kita tidak berdosa sama tetangga. Wa jumlatu haqqul jar ay yabda as-salam. Di dalam Islam terakhir ini dalam Islam hak tetangga itu harus kita mulai dengan salam, kita beri salam, assalamualaikum. Yang kedua, wala yutilu ma'ahul kalam. Jangan terlalu banyak ngomong sama tetangga. Bukan banyak ngomong, jangan terlalu panjang ngobrolnya. Siapa tahu dia ada kesibukannya, kita ajak ngobrol panjang-panjang. Dia nggak enak dia. Mohon maaf saya ada kerja. Ya, padahal dia mau kerja gitu. Jangan terlalu panjang-panjang kalau ngomong. Wala yaksiru an halihi as-su'al. Jangan terlalu banyak nanya. Ya. Gimana Pak? Mobil yang kemarin kok sudah nggak ada itu. Yang kayak gitu nggak boleh tanya-tanya. Kasihan orang-orang tersinggung apa namanya. Akhirnya dia buka ini. Masalah orang nggak usah kita turut campur terlalu banyak. Wa ya'uduhu fil marda wa ya'zihi fil musibah. Sakit kita jenguk, kalau ada musibah kita takziah. Wa yaqumu ma'ahu fil azab wa yuhanni'uhu fil farah. Ya, berikan kabar gembira, kalau dia gembira kita beri selamat. Wa yadhharu asy-syarika fis surur ma'ahu. Ya, menampakkan kebersamaan dalam berbahagia bersama tetangga. Dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Bahkan kalau dia punya orang tua, kita lemah lembut kepada orang tuanya. Kepada anaknya kita sayang seperti anak kita. Dan seterusnya. Ini kalau hak tetangga ini kita jaga Bapak Ibu, insya Allah kita akan rukun. Makanya rukun tetangga. Kita akan bersaudara dan seterusnya. Dan enak kalau hidup rukun dengan tetangga. Hidup jadi nikmat itu ya Bapak Ibu sekalian. Saya alhamdulillah dengan tetangga saya ini, ada tetangga saya di sini juga ini, alhamdulillah, masya Allah. Tetangga saya yang orang Arab itu walaupun dia jarang ke masjid ya, tidak pernah ke masjid, tapi kalau dia ada sesuatu itu berbagi mereka. Lagi pulang umroh ya kasih apa. Nah, kami juga begitu kalau pulang umroh berbagi. Ya. Sehingga apa namanya, anaknya juga kuliah, kita kasih informasi gimana kuliahnya. Mudah-mudahan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita insya Allah. Demikian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.